saya selaku pemateri pertama di sini akan menjelaskan tentang pengertian audit lingkungan. Yang kedua, sasaran dan ruang lingkup audit lingkungan. Yang ketiga, penyebab dan manfaat audit lingkungan. Dan keempat, tipe-tipe audit lingkungan. Yang pertama di sini pengertian audit lingkungan ialah definisi tentang audit menurut The American Accounting Association, yaitu suatu proses sistem yang secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai asersi yang dapat diverifikasi terhadap aktivitas dan kejadian untuk memastikan derajat kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikan hasil dari proses tersebut kepada pengguna yang berminat. Audit lingkungan adalah alat pemeriksaan komprehensif dalam sistem manajemen lingkungan untuk memverifikasi secara objektif upaya manajemen lingkungan dan dapat membantu mencari langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan performansi lingkungan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan merupakan upaya proaktif suatu perusahaan. Selanjutnya, sasaran dan ruang lingkup audit lingkungan. Sasaran audit lingkungan menurut Setiadi adalah sebagai berikut: untuk pengembangan kebijakan lingkungan, pentaatan terhadap regulasi, lisensi standar, review manajemen dan operasional perusahaan. Yang ketiga itu penyebab dan manfaat audit lingkungan. Di sini ada tiga, yaitu keinginan dari dewan direksi untuk mendapatkan kepastian bahwa perusahaan bertanggung jawab dan secara memadai menangani lingkungannya. Adanya inisiatif dari manajemen tingkat bawah atau menengah untuk memperbaiki aktivitas pengelolaan lingkungan dan mengejar apa yang perusahaan lain lakukan. Dan yang ketiga, dimotivasi oleh kejadian dari masalah atau kecelakaan lingkungan. Yang selanjutnya itu tipe-tipe audit lingkungan. Menurut Graham Ledgerworth dan kawan-kawan, tipe audit termasuk audit korporat yang mempertimbangkan pekerjaan dari korporasi secara keseluruhan, dan kedua, audit aktivitas yang mempertimbangkan satu instalasi tunggal. Yang ketiga, audit tempat yang mempertimbangkan satu instalasi tunggal. Sekian dari penjelasan saya lanjutkan ke pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis audit lingkungan. Yang pertama, audit lingkungan wajib dilaksanakan berdasarkan perintah Menteri Lingkungan Hidup. Yang kedua, audit sukarela, di mana dilaksanakan berdasarkan kesukarelawan. Kemudian jenis audit lingkungan yang pelaksanaannya tergantung manajemen perusahaan, yaitu diantaranya audit pentaatan, yang kedua audit manajemen, yang ketiga audit produksi bersih dan minimalisasi limbah, yang keempat audit konservasi air, yang kelima audit konservasi energi, yang keenam audit pengotoran atau kontaminasi lokasi usaha, yang ketujuh audit kesehatan dan keselamatan kerja, yang kedelapan audit perolehan. Kemudian Thomson mengidentifikasikan 6 kategori aktivitas audit lingkungan. Yang pertama, compliance audit, di mana lebih memfokuskan pada operasional perusahaan. Yang kedua, transactional audit, itu menentukan apakah tanah mengandung bahan atau buangan beracun. Yang ketiga, environmental management system audit, itu fokus pada sistem manajemen lingkungan perusahaan tersebut. Yang keempat, pollution prevention audit, yaitu mengidentifikasikan kesempatan meminimalkan buangan dan mengurangi polusi. Yang kelima, environmental liability accrual, yaitu untuk mengakui,
mengkuantifisir dan melaporkan kewajiban yang menyangkut masalah-masalah lingkungan. Yang keenam, produk audit yaitu menilai proses produksi. Selanjutnya, auditor lingkungan. Seorang auditor lingkungan harus memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan dengan memenuhi kriteria. Yang pertama, memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan. Yang kedua, melakukan audit lingkungan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan. Dan yang ketiga, merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut dari audit lingkungan. Dan menurut Adamson dan Greg Seiler, terdapat 4 pokok yang menjadi perhatian seorang auditor dalam mengaudit, yaitu yang pertama, remedial cost. Seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menangani dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. Yang kedua, aset impairment, yaitu bentuk limbah dan buangan. Yang ketiga, kewajiban kontingensi perusahaan berhubungan dengan remedial cost. Dan yang terakhir, upaya yang telah dilakukan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan audit lingkungan. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan itu adalah jenis audit yang dilaksanakan, tergantung pada jenis audit yang dilaksanakan, jenis usaha atau kegiatan dan pelaksanaan oleh tim auditornya. Yang kedua yaitu pra-audit. Pra-audit itu kegiatan yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan audit lingkungan. Mengapa demikian? Karena aktivitas pra-audit ini mencangkup dari meliputi tata laksana di audit, tata laksana audit serta pendanaan pelaksanaan kegiatan audit. Dan yang ketiga yaitu kegiatan lapangan. Kegiatan lapangan itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama pertemuan pendahuluan. Artinya tim audit melakukan pertemuan kepada pimpinan usaha atau kegiatan yang mengkaji tujuan audit tersebut. Dan yang kedua, pemeriksaan lapangan. Artinya pemeriksaan di lapangan itu dilaksanakan setelah pertemuan pendahuluan. Mengapa demikian? Karena dengan melaksanakan pemeriksaan lapangan, tim auditor dapat menemukan hal-hal yang terkait dengan kegiatan audit, namun belum teridentifikasi perencanaannya. Dan yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data itu mencakup dokumentasi serta diagram kertas kerja dan hal-hal lain yang berkaitan dengan informasi yang harus terdokumentasi dengan baik agar mudah ditelusuri kembali. Dan yang selanjutnya yaitu pengujian. Prinsip utama audit lingkungan adalah bahwa informasi yang disajikan oleh tim audit ini harus telah diuji. Artinya setelah ada penelitian lapangan itu ada pengujian. Dan yang selanjutnya yaitu evaluasi hasil akhir. Setelah penelitian lapangan selesai, tim auditor harus memaparkan hasil temuan pendahuluan dalam suatu penemuan akhir secara resmi. Artinya masih ada evaluasi, belum menjadi menjadi hasil akhir. Dan selanjutnya yaitu bagian keempat, pasca audit. Tim auditor harus menyusun laporan tertulis secara lengkap sebagai hasil pelaksanaan audit lingkungan. Laporan itu mencakup pemaparan tentang rencana tindak lanjut terhadap isu-isu lingkungan yang telah diidentifikasi. Selanjutnya yaitu tipe-tipe protokol audit yang biasa. Tipe-tipe protokol audit. Yang pertama ada daftar isi, yang kedua daftar uji sederhana, dan yang ketiga daftar pertanyaan, yang keempat sistem peringkat. Selanjutnya laporan audit lingkungan untuk format sistematika laporan tidak ada format yang baku. Namun yang perlu diperhatikan adalah memuat kelengkapan dan kedalaman isi. Selanjutnya saya akan membahas tentang akuntan dalam audit lingkungan. Akuntan dalam audit lingkungan ini artinya dalam akuntan itu mempunyai kontribusi terhadap perusahaan yang peduli dengan lingkungan. Itu ada 5 kontribusi akuntan pada perusahaan yang peduli dengan lingkungan. Yang pertama, melakukan modifikasi sistem akuntansi. Yang kedua, mengeliminasi konflik elemen sistem akuntansi. Yang ketiga, perencanaan untuk implikasi finansial. Yang keempat, memperkenalkan kinerja lingkungan. Dan yang kelima, mengembangkan sistem informasi dan akuntansi yang baru.
Lebihnya itulah dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.